Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Bersihkan hati, kembalilah pada firman. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang ke-24 demikianlah firman Tuhan. Juga para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, terapim dan berhala-berhala, serta segala dewa-dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem. Semuanya dibuang oleh Yosia, supaya ditegakkannya perkataan hukum yang tertulis dalam kitab yang didapati Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum Raja Yosia memerintah, bangsa Yehuda sudah sangat jauh dari Tuhan. Banyak orang menyembah berhala, termasuk dewa-dewa asing seperti Baal dan Asyera. Bahkan di bait Allah, tempat kudus Tuhan, telah dipasang berhala dan patung-patung. Orang-orang memanggil arwah, memakai perdukunan, dan mempercayai roh-roh lain. Firman Tuhan sudah dilupakan dan tidak dibaca lagi oleh rakyat maupun para pemimpin. Namun saat Yosia menjadi raja, kitab Taurat atau firman Tuhan ditemukan kembali di bait Allah oleh Imam Hilkia. Ketika kitab itu dibacakan, Yosia sadar betapa besar dosa bangsa itu. Ia tidak tinggal diam, ia memulai sebuah pembaharuan besar-besaran. Ayat ini menunjukkan salah satu tindakan penting Yosia. Yang pertama, ia membuang semua hal yang najis di mata Tuhan, seperti pemanggil arwah dan roh peramal atau dukun dan tukang ramal, terapim atau berhala kecil di rumah, patung-patung berhala dan dewa-dewa asing. Yang kedua, semua ini dilakukan dengan tujuan supaya bangsa itu kembali hidup sesuai perkataan hukum Tuhan, yaitu firman-Nya. Ini adalah langkah pemurnian rohani. Yosia tidak hanya menyesal tetapi bertindak nyata. Ia singkirkan semua yang menjauhkan bangsa itu dari Allah. Pelajaran untuk kita hari ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di zaman modern kita mungkin tidak menyembah berhala patung secara langsung, tetapi sering tanpa sadar kita menaruh sesuatu lebih tinggi dari Tuhan. Itu bisa menjadi bentuk penyembahan berhala juga. Apa saja yang bisa menjadi berhala hari ini? Uang dan harta. Saat hidup hanya mengejar kekayaan tapi melupakan Tuhan. Media sosial dan hiburan. Jika waktu dengan Tuhan digantikan oleh scroll tanpa henti. Gaya hidup duniawi, ketika nilai-nilai duniawi lebih diikuti daripada kebenaran firman Tuhan. Takut akan hal gaib dan bergantung pada ramalan atau jimat. Apa yang bisa kita teladani dari Yosia? Yang pertama, membaca dan menghidupi firman Tuhan kembali. Jangan tunggu sampai hidup berantakan dulu untuk kembali baca Alkitab. Yang kedua, berani buang hal-hal yang menajiskan. Kalau ada kebiasaan, tontonan, atau pergaulan yang menjauhkan kita dari Tuhan, jangan kompromi, singkirkan. Yang ketiga, reformasi dimulai dari diri sendiri. Jangan tunggu semua orang berubah. Yosia memulai dari dirinya, dan Tuhan memakai dia untuk membawa perubahan besar. Setiap pagi adalah saat yang baik untuk membersihkan hati. Seperti Yosia, kita pun dipanggil untuk membuang segala hal yang mencemari iman kita dan kembali hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan rindu agar kita hidup murni dan taat, bukan karena kewajiban tetapi karena kasih kita kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sepanjang hari ini.